Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, harus semakin semangat. Oke, kembali lagi dengan saya, Jafar Nugraha dari Departemen Quality Food Safety. Nah, kali ini saya akan membawakan materi terkait basic quality untuk good warehouse practice. Nah, pada kesempatan kali ini, apa aja sih yang akan disampaikan? Yang pertama itu nanti kita akan belajar terkait minimal infrastruktur untuk warehouse yang baik, lalu kondisi penyimpanannya, handling produk, dan transportasinya. Oke, untuk yang pertama kita masuk ke infrastruktur dan fasilitas gudang. Tentunya gudang yang baik itu harus punya kanopi. Kenapa? Untuk menghindari adanya tampias hujan. Yang kedua, drainasenya juga harus baik, serta stagingnya itu dibatasi atau dipartisi dengan curtain. Tujuannya buat apa? Agar adanya pest, adanya sesuatu hal yang tidak diinginkan tidak bisa masuk begitu saja ke gudang kita. Lalu, terkait lantai dan atap atau plafon, nah lantai di gudang itu intinya tidak boleh dari tanah. Nah, umumnya biasanya kita pakai lantai keramik, epoksi, atau ukrit. Nah, untuk dindingnya sendiri itu harus dinding yang permanen gitu ya, harus kuat, serta plafonnya juga harus dalam keadaan bersih dan kuat. Untuk infrastruktur lainnya yaitu terkait penerangan, itu harus cukup karena di gudang itu biasanya areanya terbuka dan cukup luas sehingga penerangan menjadi salah satu hal yang sangat penting agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Nah, selain itu juga sirkulasi udara yang baik juga diperlukan agar para pekerja yang bekerja di dalam gudang itu sendiri juga merasakan kenyamanan dalam saat bekerja. Oke, nah, dan ini adalah hal yang sangat penting ya, karena salah satu resiko yang paling besar terjadi pada gudang yaitu kebakaran. Nah, maka dari itu, fasilitas yang utama di dalam gudang yaitu minimal banget gitu ya, harus ada yang namanya APAR, alat pemadam api ringan. Nah, alat pemadam api ringan itu harus dipastikan setiap orang yang ada di gudang bisa menggunakannya. Kenapa? Karena setiap orang yang ada di gudang berkewajiban untuk memastikan ketika ada api sekecil apapun harus bisa ditanggulangi dan dipadamkan. Lalu infrastruktur lainnya adalah palet. Nah, khusus untuk palet yang digunakan warehouse RMPM atau raw material itu harus menggunakan palet plastik demi material yang aman dan terjaga agar tidak rusak. Nah, palet kayu masih tetap bisa digunakan untuk material-material yang memiliki outer layer atau perlindungan tambahan gitu ya, seperti di FG mungkin masih bisa gitu ya pakai palet kayu, tapi di tempat kita di Kalbi Nutritional ini semuanya sudah menggunakan palet plastik. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan palet kayu, pastikan palet kayunya tidak rusak gitu. Oke, selanjutnya terkait pest management. Nah, ini di gudang juga salah satu tantangan tersendiri yang harus kita pahami bersama bahwa gudang sangat berpotensi menjadi tempat tinggalnya pest. Nah, pest itu sendiri itu apa? Pest itu adalah makhluk hidup yang tidak kita inginkan berada di area yang kita maintain. Nah, ini contoh-contoh pestnya itu bisa seperti serangga, terus ada tikus atau roden, lalu ada serangga-serangga kutu kalau kita istilahkan ya. Tapi kalau dari bahasa warehouse-nya itu adalah storage product insect atau SPI. Nah, ini teman-teman semua harus paham gitu ya, potensi-potensi atau resiko yang bisa terjadi ketika pest ini datang. Yang pertama, ketika ada tikus. Ketika ada tikus itu bisa terjadi penyakit leptospirosis gitu ya. Itu karena kencing tikus. Nah, karena pest kutu juga bisa merusak produk gitu ya, bisa terutama di raw material. Lalu untuk penanganan terkait pest ini kita harus sering-sering mengecek gitu ya, harus mengecek, dan jika mengetahui adanya deposit pest itu harus segera dilakukan tindakan untuk melakukan penanggulangan gitu ya, supaya pest itu tidak semakin menyebar. Lalu infrastruktur yang tidak
kalah penting lainnya yaitu food defense. Nah, food defense ini dalam bentuk apa? Yang pertama, pastinya akses ya. Akses keluar masuk gudang itu harus dipastikan bahwa orang-orang yang berkepentingan saja yang bisa masuk ke gudang. Nah, salah satu fitur-fitur tambahan untuk food defense ini yang pertama, CCTV, access control. Nah, itu semua adalah fasilitas-fasilitas minimal yang harus ada di dalam gudang. Nah, teman-teman semua bisa memahami semua itu. Nah, agar teman-teman bisa tahu nih standar gudang yang baik seperti apa sih? Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu kondisi penyimpanan. Nah, teman-teman juga harus tahu cara untuk memastikan kondisi penyimpanan material atau produk yang kita simpan di dalam gudang itu benar atau salah gitu ya. Nah, yang pertama itu kita harus memastikan bahwa setiap produk itu ditaruh di atas palet, tidak di atas lantai. Kenapa? Karena kalau di atas lantai, itu potensinya rusak. Siapa yang mau menanggung? Oke, yang kedua, raknya. Kita pastikan raknya itu memiliki struktur yang kuat. Jangan rak yang sudah karatan, yang sudah mulai goyang-goyang, itu tetap dipertahankan. Yang selanjutnya adalah pemberian jarak gitu ya antar produk yang disimpan. Nah, jarak antar produk itu penting. Kenapa? Agar ketika proses bongkar muat dari dalam rak ataupun keluar rak itu bisa dilakukan dengan mudah. Kalau terlalu rapat itu akan menyulitkan, dan ditambah ada ketentuan yang harus dipahami juga oleh teman-teman di gudang, yaitu tidak boleh sekali-kali menaruh material di depan atau menghalangi apar. Kenapa? Karena beresiko ketika apar itu dibutuhkan, kita tidak bisa ambil dengan cepat gitu ya. Selanjutnya, terkait kondisi penyimpanan, yang ketiga adalah produk itu harus bisa dipisahkan antara produk pangan dengan non-pangan. Contohnya seperti apa? Contohnya, kita menaruh FG atau RM itu harus dipisahkan dengan bahan-bahan kimia cleaning. Nah, itu jangan disatukan. Harus ada area tertentu untuk penyimpanan material-material chemical yang digunakan di gudang.